Ini dicari masing-masing. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah SIM Studi Islam Moderat. Yang pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan tentang sejarah munculnya firqah-firqah non ahli sunnah wal jamaah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu firqah modern, firqah masa kini yang muncul, yang kita katakan kemarin sangat membahayakan. Ada 3 kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah yang pada saat ini paling berbahaya. Kita katakan bahwa banyak firqah-firqah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada 3 yang paling berbahaya saat ini. Di antaranya alasannya kemarin kita sampaikan karena kelompok ini memiliki jaringan internasional yang kuat. Jadi mereka ada di mana-mana, bukan hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di semua negara di dunia ini. Sehingga tidak mungkin kelompok ini kemudian nanti dibubarkan. Nah, kelompok ini akan terus berlanjut, berkembang, dan kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mewaspadainya, mengingatkan masyarakat dari bahaya 3 kelompok ini. Kemudian yang kedua, kelompok ini memiliki pendanaan yang sangat kuat. Apalagi yang pertama nanti yaitu kelompok Wahabi, itu memiliki dana yang kayak-kayaknya seakan-akan tidak terbatas. Ya terbatas, tapi seakan-akan saking banyaknya itu, seakan-akan uangnya mereka itu nggak akan ada habisnya. Dai Wahabi itu bisa fokus berdakwah tanpa mikir amplop, tanpa mikir duit. Mereka terjamin. Semakin banyak anaknya, semakin banyak duit yang didapat, semakin banyak istrinya juga, semakin banyak uang nanti yang didapatkan karena ditanggung kesejahteraannya. Ada negara yang membackingi sehingga mereka memiliki dana yang sangat banyak. Berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dai-dainya masih mikir sawah,
masih mikir tokonya, masih mikir istri dan anaknya makan apa, sehingga dakwahnya terkadang itu tidak fokus, dan tidak bisa maksimal. Karena itulah maka kelompok ini sangat berbahaya sekali, karena memiliki dana. Dengan uang yang dimiliki, 3 kelompok ini bisa berkembang. Seandainya mereka itu nggak punya duit, ya, nggak punya uang, maka kelompok-kelompok seperti Wahabi ini sebenarnya nggak laku. Kenapa? Karena mereka nggak punya dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Mereka nggak memiliki dalil. Yang mereka punya adalah dalih. Dalih itu sesuatu yang mereka sebut dalil, tetapi sebenarnya bukan dalil bagi mereka. Ayat yang dimaknai secara menyimpang, hadis yang dimaknai secara menyimpang, ijma yang diklaim sekedar diklaim ada ijma padahal tidak ada, dan seterusnya. Itu yang dimiliki oleh mereka. Maka sebenarnya mereka sangat lemah sekali. Sedikit saja berhadapan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya berdebat, sedikit saja mereka akan kalah karena lemahnya dalil mereka. Tetapi dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa memiliki stasiun televisi yang jumlahnya puluhan, memiliki stasiun radio tanpa iklan semuanya, yang TV tanpa ada iklan. Kemudian juga mereka bisa mencetak buku-buku. Bahkan kalau seseorang pergi ke Saudi Arabia haji atau umrah, nanti di sana pulang dikasih buku gratis dalam bahasa yang diinginkan di seluruh dunia. Yang dari Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang orang Malaysia pakai bahasa Malaysia, yang orang Eropa pakai bahasa Inggris, yang orang India pakai bahasa India, dan seterusnya. Semuanya sudah ditranslate ajaran mereka ke dalam seluruh bahasa dan disebarkan secara gratis karena punya uang. Sementara kita nggak ada, mau cetak buku, bingung siapa yang kasih modal. Mau buat TV nggak jadi-jadi, yang sudah jadi kebanyakan iklannya nggak jelas lagi, semua iklan dipakai. Kadang TV aswaja tetapi isinya iklannya kemudian sesuatu yang bertentangan dengan syarak, misalnya karena kebutuhan dana itu. Terkadang kemudian menjadi tidak efektif dalam dakwahnya. Ini untuk menggambarkan bahwa betapa mereka itu sangat berbahaya karena memiliki uang. Dengan uang mereka bisa berkembang dengan mudah. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren di setiap daerah di Indonesia, di setiap kota kecil atau besar. Ustadz-ustadznya juga dijamin, buku-bukunya dipenuhi, dan seterusnya. Santri-santrinya juga gratis. Mereka makan, minum dengan fasilitas yang lengkap. Sementara kita tidak seperti itu. Maka mereka patut diwaspadai, sangat berbahaya, memiliki dana yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, mereka itu bersembunyi di balik nama Islam. Mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengaku sebagai Muslim, mereka mengaku sebagai Salafi, mereka mengaku sebagai Aswaja, bahkan mereka mengatakan qala Allahu Ta'ala, mereka mengatakan qala Rasulullah, sama seperti kita. Bahkan pakaiannya terkadang mereka lebih islami dari kita. Yang perempuan auratnya lebih tertutup daripada perempuan-perempuan kita. Yang laki-laki juga terlihat lebih islami, jenggotnya Masya Allah misalnya, pakaiannya juga lebih terlihat secara zahir, mereka lebih menarik terkadang daripada kita. Disitulah yang sering menipu masyarakat. Masyarakat itu melihatkan zahir, oh itu bagus, itu islami, itu dalilnya jelas dari Quran, hadis, dan seterusnya. Sementara ini yang anak pondokan ini sarungan aja
nggak jelas kalau sarungan misalnya dan sebagainya. Ini terkadang apa menjadi penilaian. Makanya kita harus mewaspadai 3 kelompok ini, yaitu Wahabi, kemudian Hizbut Tahrir, kemudian Hizbul Ikhwan yang akan kita bahas. Yang pertama, sekarang hari ini kita membahas kelompok pertama yang patut diwaspadai, harus diingatkan masyarakat dari bahaya kelompok ini adalah kelompok Wahabiyah. Kelompok Wahabiyah. Wahabiyah artinya mereka adalah para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang berasal dari Najd, Saudi Arabia sekarang. Jadi mereka Wahabi adalah sebutan untuk mereka, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan ulama, dia bukan alim, bukan orang yang berilmu luas yang diakui keulamaannya oleh umat Islam seluruhnya. Dia tidak bisa disejajarkan dengan para ulama seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi dan lainnya. Nggak bisa disejajarkan sama sekali, karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia bukan seorang alim yang diakui keulamaannya oleh dunia Islam. Kalau oleh orang Wahabi ya diakui, meskipun kitabnya karangannya cuman kutaib, kitab kecil, kitab karyanya. Tetapi kalau menurut orang Wahabi, orang ini ya orang yang alim, tetapi menurut dunia Islam tidak diakui. Apa buktinya tidak diakui? Buktinya bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini meskipun dia mengaku sebagai pengikut mazhab Hambali, minal Hanabilah, pengikut mazhab Hambali, meskipun dia tidak taklid, tetapi orang-orang Wahabi ini kan mengklaim bahwa mereka itu pengikut manhajnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan memang beliau hidup dalam keluarga yang bermazhab Hambali. Ayahnya itu seorang Hambali, bermazhab Hambali, yaitu Abdul Wahhab, itu adalah seorang ulama Hambali. Nah, dia Muhammad bin Abdul Wahhab itu meskipun mengaku sebagai pengikut manhaj dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata tidak disebut sebagai ulama Hambali. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Humaid, ya, Ibnu Humaid. Ini mengarang sebuah kitab. Kitabnya ini memang khusus, ya, Muhammad ibn Humaid ini khusus untuk menjelaskan tentang biografi dari para ulama mazhab Hambali, mulai dari Imam Ahmad sampai masa Muhammad bin Humaid ini. Muhammad bin Humaid itu masanya setelah Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh setelah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab biografi para ulama Hambali itu disebutkan semua para ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi nama Muhammad bin Abdul Wahhab itu nggak ada. Kalau seandainya dia diakui sebagai ulama Hambali, maka akan ada. Kitabnya namanya As-Suhubul Wabilah ala Dhara'ikhil Hanabilah. Itu judul kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Humaid. As-Suhubul Wabilah ala Dhara'ikhil Hanabilah. Dari mulai awal sampai akhir nggak ada nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ada malah nama ayahnya Abdul Wahhab, itu ada biografinya. Tetapi nama Muhammad bin Abdul Wahhab itu nggak ada biografinya di situ. Nah, ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan dia nggak diakui sebagai ulama yang mengikuti mazhab Hambali, tidak sama sekali dianggap sebagai ulama Hambali. Maka dia memang bukan alim, dia bukan seorang alim
seorang yang dianggap sebagai ulama dalam mazhab Hambali sama sekali. Justru ini yang penting untuk digarisbawahi, justru ternyata nama atau nama dia itu Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut dalam biografi ayahnya. Jadi yang diakui sebagai ulama Hambali itu siapa? Ayahnya Abdul Wahab. Ketika menjelaskan biografi Abdul Wahab, sang ayah, disebutkan cerita tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Ceritanya cerita yang baik atau cerita yang buruk? Cerita yang buruk. Bahwa dia punya anak namanya Muhammad. Nah, anak ini marah bapaknya kepada anaknya. Itu yang disebutkan dalam kitab itu justru. Marahnya kenapa? Karena Muhammad ini enggak seperti kawan-kawannya yang lain yang sebaya dengan dia sejak kecil. Sejak kecil itu sudah enggak mau belajar, ngaji itu sudah enggak mau. Jadi sudah disebutkan seperti itu. Jadi sejak kecil sudah enggak mau ngaji seperti teman-teman sebayanya ngaji fikih, enggak mau. Tetapi dia justru senang membaca-baca saja. Sukanya apa? Baca-baca kitab. Ini bahaya. Baca-baca kitab ini bahaya. Kalau tidak digurukan. Jadi maunya ini dia cuman baca-baca kitab saja Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dia tidak mau ngaji kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga bapaknya itu memiliki firasat yang tidak baik tentang anaknya ini. Sampai kemudian bapaknya ini mengatakan kepada masyarakat ketika itu, ya matarawna min Muhammadin min syarrin. Kalian akan melihat keburukan dari anak saya yang bernama Muhammad ini. Nah, ternyata betul ketika dia sudah mulai menginjak dewasa, dia terpengaruh dengan bacaannya. Karena kitab yang dibaca itu ternyata adalah kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan muridnya Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah berabad-abad ini mati ajarannya, nggak ada yang ngikuti. Ini dibaca lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga kemudian terpengaruh oleh kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dia terpengaruh kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, mengatakan tawassul itu syirik, mengatakan bahwa peringatan maulid itu bid'ah, sesat, semua bid'ah itu semuanya sesat, nggak ada yang hasanah dan sebagainya. Itu muncul dari siapa ini? Sosok Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai dia mengatakan barang siapa yang mengikuti dakwah kita maka dia muslim, yang tidak mengikuti dakwah kita maka dia kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Sampai dia mengatakan begitu. Tetapi ketika Muhammad bin Abdul Wahab, ketika ayahnya Abdul Wahab ini masih hidup, Muhammad bin Abdul Wahab ini nggak berkutik, artinya dakwahnya nggak bisa berkembang di saat ayahnya masih hidup. Kenapa? Karena ayahnya ikut mentahdzir, mengingatkan orang dari bahaya anaknya ini. Bukan hanya ayahnya yang mengingatkan masyarakat dari kesesatan anaknya sendiri yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi juga saudara kandungnya namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini saudara dari Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi dia masih ahli sunnah wal jamaah. Dia mengingatkan masyarakat akan bahaya saudaranya ini Muhammad bin Abdul Wahab ini. Terbukti beliau mengarang dua kitab. Dua kitab itu adalah bantahan terhadap saudaranya sendiri. Kitab yang pertama namanya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Kalian bisa download kitab itu. As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Kemudian kitab yang kedua itu judulnya Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kitab kedua
yang dikarang oleh siapa? Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandung dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ayahnya menentang dakwah dia, kemudian saudara kandungnya juga menentang dakwah dia, sehingga dakwah dia nggak bisa berkembang. Sampai-sampai Muhammad bin Abdul Wahhab itu pernah mencoba membunuh saudaranya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ketika Syekh Sulaiman sedang sholat, kemudian dia menyuruh ada orang gila yang biasa kalau dikasih senjata membunuh orang di dekatnya, itu dikasih pedang. Orang gila itu kemudian dimasukkan ke dalam masjid agar nanti membunuh siapa? Saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Karena menentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ternyata yang terjadi, orang gila itu nggak bisa membunuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa membunuh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab ini. Jadi seperti itu sejarahnya. Bahkan disebutkan dalam kitab biografi tentang ulama Hambali, biografi ayahnya menyebut nama Muhammad bin Abdul Wahhab bukan kebaikannya tetapi keburukannya. Firasat dari ayahnya tentang kesesatan dari anaknya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Ini jadi mereka adalah pengikut Wahabiyah adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau diteruskan, mereka itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini ajaran-ajarannya itu menghidupkan kembali paham tasbih, paham tajsim yang telah diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi Muhammad bin Abdul Wahhab nambahi lagi. Jadi sudah yang dulu sesat, ditambahi lagi kesesatan dari dirinya. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari sisi pribadi, orang yang diikuti oleh kelompok Wahabi ini. Kemudian yang berikutnya, intinya dari sini kita sudah bisa menilai bahwasanya kelompok Wahabiyah ini kelompok yang sudah jelas menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena yang diikuti saja Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak diakui tentang keilmuannya di kalangan umat Islam. Kemudian dia juga terpengaruh oleh paham Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka sudah dari sini dia adalah sosok yang menyimpang dan pengikutnya juga menyimpang dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita jelaskan tentang apa ajaran pokok dari Wahabi ini. Ajaran sesatnya sangat banyak sekali, baik itu dalam masalah akidah maupun dalam fikih, dalam furu', penyimpangannya sangat banyak sekali. Tetapi sebagian ulama itu meringkas atau mengklasifikasikan, mengelompokkan kesesatan Wahabi itu menjadi 3. Kita menyebutnya dengan istilah 3T. 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 Apa T itu? Bukan tahu, tempe, telo, bukan. Tetapi 3T. Yang pertama adalah tasbih. Kemudian yang kedua adalah tabdi'. Kemudian yang ketiga adalah takfir. Takfir. Yang pertama adalah tasbih. Tasbih itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini ajaran yang paling berbahaya, yang sangat berbahaya dari Wahabi, bahwa mereka itu mengajarkan tasbih, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah itu bertempat. Terkadang mereka mengatakan Allah itu bertempat bersemayam di atas arsy.
Terkadang mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit. Padahal langit sama arsy itu sama atau beda? Ya beda jauh. Beda jauh. Terkadang mereka bilang Allah di atas arsy, terkadang mereka bilang Allah itu berada di atas langit. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah enggak serupa dengan makhluk. Makhluk itu bertempat, sementara Allah ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat tidak butuh kepada tempat. Nah, sebelum tempat ini ada, Allah ada tanpa tempat. Setelah tempat ini diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Begitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh seluruh para ulama. Kalian lihat dalam kitab-kitab Tauhid, mulai dari yang terkecil misalnya Tijan Ad-Darari atau Syarah Aqidatul Awam, kita akan tahu bahwa semua para ulama Ahli Sunnah mengatakan Allah itu tidak bertempat. Memang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan karena akal kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi kita meyakini Allah nggak serupa dengan makhluk. Nah, orang Wahabi mengatakan Allah bertempat. Orang Wahabi juga mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anggota badan, punya mata, punya muka, mata, anggota badan, punya muka, anggota badan, punya tangan, punya kaki, punya anggota badan. Nah, ini juga berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya juga. Mereka juga mengatakan Allah itu memiliki bentuk dan memiliki ukuran. Menurut mereka, sebagian mereka ada yang mengatakan Allah itu ya kayak manusia, tapi besar, badannya besar, dan duduk bersila di atas arsy. Di atas langit ketujuh ada arsy, di atas sana besar sekali, ke kanan dan ke kirinya nggak ada ujungnya besarnya, ke atasnya juga nggak ada ujungnya, ke bawah yang ada batasnya yaitu arsy. Itu jelas. Kalian kalau dengar ada salah satu tokoh Wahabi di Indonesia namanya Khalid Basalamah. Khalid Basalamah. Khalid Basalamah ini dalam sebuah video pernah ditanya di mana Allah itu, dia menjelaskan Allah itu ada di atas arsy. Loh, kok kita nggak bisa melihatnya? Kata dia, karena saking besarnya sampai kita nggak bisa melihatnya. Kata siapa? Kata Khalid Basalamah, tokoh Wahabi di Indonesia. Nah, ini harus diwaspadai, orang ini jelas berpaham tasbih. Kita tidak menuduh ya, tidak menuduh mereka. Kitab-kitab mereka bisa dibaca dan kita bisa melihat bagaimana paham tasbih yang mereka ajarkan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak dalil yang menjelaskan Allah itu munazzahun an musyabahatil makhluqin, disucikan dari menyerupai makhluk. Sudah sangat banyak sekali. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian ada lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seorang pun yang menandingi Allah, yang menyamai Allah. Walillahil matsalul a'la. Ada ayat lagi yang menjelaskan fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian jadikan serupa-serupa untuk Allah. Terlalu banyak, sangat banyak artinya ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk. Karena secara akal nggak mungkin Al-Khaliq serupa dengan makhluk. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin Al-Khaliq serupa dengan makhluk. Yang membuat meja sama nggak dengan meja? Nggak sama. Yang membuat kursi sama nggak dengan kursi? Nggak sama. Yang membuat kentongan itu sama nggak dengan kentongan bentuknya kayak gitu? Nggak sama. Yang membuat pasti nggak sama dengan yang dibuat. Maka Allah yang menciptakan manusia nggak mungkin sama dengan manusia. Allah yang menciptakan jin, malaikat tidak mungkin sama dengan jin, malaikat. Allah yang menciptakan cahaya nggak mungkin sama dengan cahaya. Allah yang menciptakan alam semesta ini nggak mungkin serupa dengan alam semesta ini. Inilah tauhid, bahwa Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Lah ini Wahabi ini, mereka kitab-kitabnya menjelaskan itu.
mudah kalau mencari video tokoh-tokoh Wahabi bahwa mereka berpaham tasbih, itu sesuatu yang mudah karena sudah bukan rahasia lagi. Di antaranya misalnya di sini saya kutip ada kitab judulnya Fathul Majid. Bukan Fathul Majid yang kita pelajari di pondok, bukan. Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu karya Muhammad bin Abdul Wahab, disyarahi namanya Fathul Majid. Dalam kitab itu halaman 356 itu disebutkan, dia mengatakan idza jalasa rabbu azza wa jalla 'alal kursi. Jika Tuhan itu duduk di atas kursi, kata dia. Ini juga nggak jelas. Kadang mereka bilang Allah itu duduk di atas kursi, kadang bilang bersemayam di atas arsy. Dalam sebuah Quran terjemah terbitan Saudi Arabia sangat menyebar, saya nggak tahu di sini ada apa tidak. Itu ketika menjelaskan tentang penafsiran ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, itu diberi ta'liq di bawah, diberi footnote di bawah. Dia mengatakan, yang menerjemah itu mengatakan, ya, pendapat yang benar al-kursi adalah tempat telapak kakinya Allah. Disebutkan begitu, langsung menyebut telapak kakinya Allah. Jadi kata yang versi itu, Allah itu duduk di atas arsy, kemudian kakinya diletakkan di atas al-kursi. Nah, yang di sini dalam kitab Fathul Majid disebutkan bahwa Allah itu duduk di atas al-kursi, bukan kakinya yang di kursi, tetapi duduk di atas kursi. Nah, ini kan sudah memang ya kelompok sesat itu salah satu cirinya apa? Pendapat-pendapatnya tanaqudot, penuh dengan apa? Pertentangan satu dengan yang lain, membingungkan orang yang mendengar, orang yang membaca. Kadang bilang begini, kadang bilang begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ini bukti saja, sekedar bukti ada dalam buku, nanti bisa kalian lihat. Misalnya Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Tanbihat Al-Hammah ala man katabahu Syekh Muhammad ibn Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wa jalla. Dia membantah Syekh Ali As-Sabuni, pengarang kitab Rawai'ul Bayan. Dibantah oleh siapa? Tokoh Wahabi namanya Abdul Aziz bin Baz. Dia mengatakan dalam kitabnya itu halaman 19, Tsumma dzakara Sabuni tanzihallah anil jismi wal hadaqah wasimah wal lisan wal hanjarah. Kata dia, kata bin Baz, wa hadza laisa bimadhhabi ahli sunnah bal huwa min aqwali ahlil kalam al mazmum. Jadi perkataan bahwa Allah itu bukan jisim, Allah itu maha suci dari anggota badan, itu kata siapa? Bin Baz, tokoh Wahabi, itu bukan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi yang perkataan Ahlus Sunnah menurut dia, ya yang kebalikannya, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, silahkan kalian bisa membaca bukti-bukti ini. Nah, dicek langsung ke kitab Wahabi juga boleh, yang menunjukkan memang mereka itu berpaham tasbih dan berpaham tajsim. Tajsim itu artinya meyakini bahwa Allah itu berupa jisim yang memiliki bentuk, ukuran, berada pada tempat, itu namanya tajsim. Nah, karena jisim itu artinya apa? Sesuatu yang tersusun. Nah, sesuatu yang tersusun itu jisim. Ada al-jauhar, ada al-jauharul farad. Kalau dalam ilmu kalam ada al-jauhar, ada al-jauharul farad. Al-jauharul farad itu adalah benda yang terkecil, yang udah nggak bisa dilihat oleh mata karena dia adalah sudah mencapai batas terkecil. Itu namanya al-jauharul farad. Jika al-jauharul farad dengan al-jauharul farad lain digabung, maka dia menjadi jisim. Semakin banyak al-jauharul farad yang terkumpul, maka semakin besar jisimnya. Orang Wahabi meyakini Allah itu jisim. Ini sesuatu yang sangat menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Kelompok ini dulu ada, namanya kelompok mujassimah.
Dia adalah diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kemudian juga diajarkan oleh Jahm bin Safwan, diajarkan oleh kelompok Karramiyah, dari kelompok-kelompok firqah-firqah pada masa lalu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Wahabi ini apa? Wahabi ini adalah musyabbihah hadzal asr. Wahabi ini adalah kelompok musyabbihah zaman ini. Dulu itu sudah ada. Sekarang nama musyabbihah mujassimah nggak ada, tetapi adanya Wahabiyah, dan mereka mengaku sebagai salafi secara secara bohong. Itu yang harus diwaspadai. Kalian jangan ikut-ikut menyebut Wahabi itu sebagai salafi. Sebut saja Wahabi. Kenapa? Salafi itu siapa? Salafi itu ya kita. Bukankah pesantren ini namanya Al-Ma'had As-Salafi? Iya kan? Al-Ma'had As-Salafi Darussalam Sumbersari, Al-Islami. Ini apa? Salafi itu kita, bukan mereka. Orang Wahabi itu hanya mencatut nama Salafi untuk menipu umat Islam. Yang Salafi yang mengikuti manhaj salaf dan mengikuti ulama salaf itu kita, bukan orang Wahabi. Maka jangan mau menyebut Wahabi itu dengan istilah Salafi. Karena dari sisi masa, Wahabi ini bukan Salafi. Muhammad bin Abdul Wahhab itu kapan hidupnya? 200 tahun yang lalu, sekitar 200 tahun yang lalu. Artinya sudah kholaf sekali, ya kan? Sekarang tahun berapa? Sekarang kan tahun 1443. Masa nggak hafal tahun Hijriah? 1443 Hijriah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab itu sekitar 1200-an. Artinya udah lewat dari tahun 1000 Hijriah. Sudah sangat kholaf. Seperti halnya kita dari sisi masa. Maka kalau orang Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku salafi, ya salah dari sisi zaman. Kalau yang dia maksud adalah Ibnu Taimiyah juga tidak tepat, karena Ibnu Taimiyah itu hidupnya abad 7-8 Hijriah, 7 atau 8 Hijriah. Itu siapa? Ibnu Taimiyah. Itu juga sudah khalaf. Karena salaf itu mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Seperti yang disebut dalam hadis, khairul quruni qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, berarti abad pertama Hijriyah, 100 tahun pertama Hijriyah. Thummal ladzina yalunahum, kemudian abad yang mengiringi mereka, berarti 100 tahun kedua. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun ketiga. Mereka yang hidup 300 tahun pertama Hijriah namanya salaf. Yang setelah itu namanya khalaf. Namanya khalaf. Maka dari sisi masa, kalau mereka mengaku sebagai salafi itu bohong. Mereka bohong itu. Karena imam atau yang mereka ikuti itu bukan ulama salaf. Yang kedua, jika mereka mengatakan yang kami maksud dengan salafi itu, kami ini mengikuti manhajnya, akidahnya ulama salaf, itu juga tidak tepat. Buktinya apa? Akidah mereka bertentangan dengan ulama salaf. Akidah mereka bertentangan dengan ulama salaf. Ulama salaf seperti misalnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah jelas salafnya, hidup abad pertama Hijriyah, sahabat Nabi, hidup pada zaman Nabi. Sayyidina Ali saja beliau mengatakan, innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Ada dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya.
Nah, sementara Wahabi mengatakan Allah menjadikan arsy sebagai tempat bagi zatnya. Jadi sama nggak akidah Wahabi dengan akidah salaf? Tidak sama. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama salaf, lahir tahun 227 Hijriah. Wafat 321 Hijriah. Salaf, jelas salaf. Dan diakui kesalafannya oleh semua termasuk oleh orang Wahabi. Dia mengatakan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Dikatakan Allah itu maha suci dari di antaranya di situ disebutkan maha suci dari al-a'dha'i wal adawat, dari anggota badan yang besar seperti kepala, seperti tangan, kaki. Maha suci dari itu, wal adawat, dan maha suci dari anggota badan yang kecil kayak lidah, kayak mata, kayak jari-jari. Dikatakan Allah maha suci dari itu. Itu ulama salaf mengatakan itu. Sementara Wahabi mengatakan Allah punya anggota badan. Jadi mereka itu bohong ketika mengatakan kami itu salafi. Karena itu jangan sebut mereka itu salafi, katakan aja mereka itu Wahabi, atau kita sebut talafi. Talafi, bukan salafi tapi talafi. Saya menulis buku judulnya membongkar kebohongan talafi Wahabi. Itu rudud ya, bantahan terhadap Wahabi. Kalau kalian pengen punya ya boleh beli di LDNO Kabupaten Kediri, kita jual atas nama itu. Jadi di situ judulnya apa? Talafi Wahabi. Ada sebagian orang yang nggak paham kemudian mengatakan itu salah tulis, itu mestinya salafi. Nah, kita katakan enggak, itu memang sengaja ditulis talafi bukan salafi. Kenapa? Wahabi itu bukan salafi, Wahabi itu talafi. Talafi itu ya perusak, kelompok perusak akidah umat. Nah, ini pertama, prinsip akidah yang pertama, yang pertama yaitu paham tasbih. Mereka itu mengajarkan paham tasbih. Kemudian yang kedua adalah takfir. Nah, mereka itu mengajarkan paham takfir. Takfir itu mudah mengkafirkan umat Islam tanpa ada alasan atau tanpa ada uzur syar'i atau tanpa sebab syar'i. Jadi mengkafirkan umat Islam tanpa ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ada orang Islam yang kemudian keluar dari Islam, keluar dari Islam, jatuh pada kufur, itu ada. Tetapi ada sebab-sebab syar'i yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yang dijelaskan dalam Kitabur Riddah, Babur Riddah. Orang yang mengucapkan kata-kata ini maka dia jatuh pada kufur, seperti dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufiq, Kifayatul Akhyar, dan lainnya. Itu ada dijelaskan. Nah, tapi orang Wahabi ini mereka mengkafirkan umat Islam itu tanpa sabab syar'i sama sekali. Pokoknya asal tuduh saja. Tadi sudah kita katakan dari awal saja Muhammad bin Abdul Wahab secara pribadi dia mengatakan barang siapa yang masuk dalam dakwah kita ini maka dia adalah orang Islam. Yang nggak mau gabung dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab maka halal darahnya, kafir halal darahnya. Itu dari awal, dari pribadi Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya lebih parah lagi, mereka kemudian pada sejarahnya dikatakan sejarah berdarah Wahabi. Ada buku yang ditulis oleh namanya Idahram. Idahram itu orang Jakarta sana, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Itu menulis sejarah berdarah Wahabi. Di antaranya bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kalian bisa baca kitab itu Fitnatul Wahabiyah, karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang
Syarah Jurumiyah itu, Mukhtasar Jiddan. Nah, di situ apa? Di situ diceritakan tentang sejarah munculnya Wahabi yang berdarah-darah. Karena itu karena apa? Mereka memberontak, awalnya kan memberontak kepada Khalifah Utsmaniyah di Turki. Hijaz ketika itu dan daerah sekitarnya kan ketika itu berada dalam kekuasaan Turki Utsmani. Nah, kemudian mereka memberontak. Awalnya memberontak, kemudian mereka bisa ditumpas, tapi kemudian dibantu oleh Inggris, kemudian berhasil, bahkan kemudian bisa berhasil menguasai Hijaz, Makkah dan Madinah dikuasai juga oleh mereka. Sehingga kemudian umat Islam itu banyak yang Ahlus Sunnah, banyak yang dibunuhi oleh mereka. Bahkan kemudian makam-makam para sahabat, makam-makam para wali diratakan semuanya dengan tanah. Kalau kalian sekarang lihat misalnya makam di Baqi' misalnya, untuk membedakan ini makamnya Ummahatul Mukminin, ini makamnya Sayyiduna Hasan, ini makamnya Sayyidah Fatimah, ini makamnya, udah sulit karena ya rata dengan tanah gitu saja, hanya ada patokan gitu saja. Bandingkan dengan misalnya kalian melihat makam-makam wali di Indonesia, jauh, itu makam sahabat, bukan hanya wali, ya wali besar, bukan hanya wali biasa. Itu sahabat Nabi itu derajatnya luar biasa. Keluarga Nabi makamnya ya kayak kuburan di kampung kamu itu, kayak kuburan di sini. Hanya tanah dikasih batu kanan kiri gitu tok. Dulu apa seperti itu? Enggak. Dulu itu ya ada kubahnya dibangun pada zaman Turki Utsmani, pada zaman-zaman kerajaan masa lalu itu dibangun. Tetapi begitu dikuasai Wahabi semua rata dengan tanah. Itu nasibnya kuburan. Kalau kalian pengen lihat bedanya, misalnya kalian bisa lihat Facebook saya. Promosi lagi. Facebook saya menulis secara berseri ziarah aulia. Ziarah aulia dari mulai wali termulia Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya makam-makamnya itu saya ada foto kuburan makam setiap aulia dari para sahabat. Kemudian sampai para aulia yang ada di luar Saudi Arabia, yang ada di Irak seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang ada di Mesir misalnya Al-Badawi, Abul Hasan Asy-Syadzili misalnya. Itu wah, sangat megah makamnya. Yang di luar Saudi, makam aulia itu ramai dengan orang dan dibangun dengan sangat dimuliakan. Tetapi makam-makam yang ada di Saudi, yang di Baqi, kemudian yang di Ma'lah, di Makkah, itu hanya tanah begitu saja. Bahkan makam ibunya Nabi, Sayyidah Aminah, itu ya kayak nggak diurus gitu. Nah, itu karena siapa? Wahabi ini memang mereka ketika pertama kali muncul, mereka itu meratakan kuburan itu dengan tanah. Artinya bangunan-bangunan dihancurkan semua. Bahkan di Indonesia orang Wahabi yang banyak di suatu tempat kan sudah mulai beraksi. Nah, beberapa tahun kemarin di Gresik itu sudah ada yang merusak kuburan orang Wahabi itu. Jadi dianggap ini adalah nahi mungkar untuk menghilangkan bangunan-bangunan di kuburan itu. Nah, ini bahkan makam Nabi itu hampir saja diratakan dengan tanah juga oleh orang Wahabi. Kalau seandainya tidak ada protes dari dunia Islam, termasuk dari Indonesia, diantaranya oleh beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah yang diutus Komite Hijaz ketika itu bisa diratakan dengan tanah juga makam Nabi. Tapi kemudian mereka nggak berani. Mereka nggak berani karena mendapatkan protes umat Islam seluruh dunia. Sehingga makam Nabi sekarang tetap utuh. Tetapi umat Islam juga tidak leluasa berziarah.
Kalau dulu seseorang ziarah ke makam Nabi itu bisa bertabarruk, bisa menyentuh makam Nabi, bisa dinding makam Nabi dicium dan sebagainya, diusap, bertawassul, bertabarruk, istighosah dengan Nabi. Sekarang nggak bisa. Kalau kalian umroh atau ziarah ke makam Nabi sekarang, ya di sana dijaga oleh polisi, tentara, kemudian ada tim nahi mungkarnya juga di sana yang suka memberikan nasihat-nasihat orang yang ziarah. Kalau kamu berhenti sejenak saja berdiri misalnya begini, itu langsung disuruh pergi, diusir langsung dari tempat itu. Ziarah bagi mereka itu ya cukup mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar. Gitu aja udah pergi lagi. Jangankan baca Yasin, nggak bisa baca Yasin, tahlilan nggak bisa. Akan diusir oleh mereka karena ada yang jaga di sana. Nah ini apa? Kondisinya seperti itu. Kalian bisa melihat perbedaan bagaimana Wahabi ini sepak terjangnya itu memang merusak betul, sehingga peninggalan-peninggalan umat Islam, asar para sahabat, asar Rasulullah di Makkah Madinah ini sekarang sudah banyak yang berubah. Makam tempat kelahiran Nabi saja sudah jadi perpustakaan sekarang. Jadi tempat-tempat yang yang bersejarah dihilangkan oleh mereka. Nah, makanya ini sangat berbahaya. Wahabi ini bukan perkara sepele. Kalau Indonesia dikuasai Wahabi, maka Ampel itu habis itu. Kemudian di makam-makam Wali Songo semuanya akan rata dengan tanah. Nah, ini mereka, dan ini sudah terbukti. Kalian lihat sendiri perbedaan makam-makam mereka. Sayyidina Husain makamnya ada di mana? Sayyidina Husain ada di Irak. Makamnya Mekah Sayyidina Husain. Tapi makamnya Sayyidina Hasan dan juga ibunya Fatimah Az-Zahra itu ya kayak kuburan kita di sini. Nggak ada bangunannya. Dulu ada bangunannya. Saya melihat dalam perbedaan, dulu ada kubahnya. Setelah itu dihancurkan oleh orang Wahabi, rata dengan tanah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga kalian meninggal di sana, kemudian dimakamkan di sana, untuk berziarah secara langsung ya nggak bisa, habis, nggak ada lagi. Nah, tetapi meninggal di sana itu adalah sesuatu yang menjadi idaman bagi setiap orang Muslim, yaitu bisa dimakamkan di Al-Baqi' bersama para keluarga Nabi, bersama para sahabat. Itu sesuatu yang diinginkan oleh seorang Muslim untuk bisa wafat di sana. Tetapi ya kuburannya ya nggak ada nanti, karena akan diganti dengan yang lain setelah sekian tahun dan sebagainya. Kalau makam-makam sahabat itu memang tetap ada, tidak digeser dengan yang lain, tetapi dia sudah nggak ada tulisannya ini makam siapa. Itu kalau kita nggak bawa peta ya nggak tahu. Maka kita kalau ziarah ke Baqi', kita bawa peta. Nah, di mana posisi makamnya Sayyidah Fatimah? Nanti dengan peta itu kita bisa terarah. Kalau enggak, ya kita mana ini makam, yang ini makam siapa, itu makam siapa, enggak ada tulisannya. Enggak ada tulisannya. Nah, itu nasibnya seperti itu. Nah, karena itu harus waspada. Mereka itu paham yang kedua mengkafirkan umat Islam. Hanya karena tawasul, karena tabarruk, karena istighosah dengan Nabi Wali, dianggap kafir musyrik. Dianggap bahwa tawasul dengan wali itu beribadah kepada wali. Nah, dianggap bahwa tawasul dengan Nabi itu adalah beribadah dengan Nabi. Ini diantaranya di sini disebutkan. Banyak di sini kalian bisa lihat bagaimana mereka mengkafirkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama jara, katanya, kata siapa nih? Dalam Fathul Majid juga bin Bas, kama jara li ahli Misr wa ghairihim
Fa inna a'zama alihatihim Ahmad al-Badawi wa kana ahlul Iraq wa man hawlahum ka ahli Qumman ya'taqiduna fi Abdul Qadir al-Jilani kama ya'taqid ahlu Misr fil Badawi, dan sebagainya dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa penduduk Mesir itu menyembah Ahmad al-Badawi. Ahmad al-Badawi seorang wali besar yang umat Islam berziarah ke sana, rawame makamnya. Itu apa? Dianggap sebagai orang-orang musyrik penyembah Ahmad al-Badawi. Orang-orang Irak itu seperti halnya Irak dan sekitarnya itu dianggap penyembah Syekh Abdul Qadir al-Jilani karena mereka datang ke makamnya bertabaruk tawasul di sana. Wa a'zam min hadza ibadatu ahli Syam li Ibnu Arabi. Katanya penduduk Syam itu beribadah kepada Ibnu Arabi karena berziarah ke makam Ibnu Arabi. Orang Indonesia ini muncul, pernah kita dengar dari salah satu tokoh Wahabi. Itu orang Indonesia itu kuburiyun, disebut sebagai para penyembah kuburan karena senang ziarah ke makam Wali Songo. Sebentar-sebentar Wali Songo itu penuh makamnya 24 jam, sehingga dianggap orang Indonesia ini para penyembah kuburan oleh kelompok Wahabi. Maka kalau Wahabi itu berkuasa, pertama kali yang mau dihabisi itu makam-makam Wali Songo itu, karena dianggap sebagai pusat kesyirikan, pusat dari kekufuran. Ini jamnya sudah lewat ya. Saya di yang perempuan, yang selanjutnya tabdi, nanti kita nganu minggu depan, dan Hizbul Ikhwan. Nah, absennya sudah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.